Kembali lagi di konten Reboot Club, khususnya PSIS Semarang di FIFA 24 atau FC 24. Kali ini kita akan melanjutkan dari season kedua di pertengahan musim khususnya, dimana untuk konten kali ini kita akan berfokus di kompetisi UEFA Conference League, dimana merupakan kompetisi ketiga setelah UEFA Champions League dan UEFA European League. Ini merupakan hal kecil untuk klub-klub besar, namun untuk PSIS ini merupakan langkah pertama dalam mereka menjuarai atau mencoba menguasai kompetisi Eropa. Mampukah Coach Samsul Arif dengan tim asuhannya PSIS Semarang bertarung dan membawa spirit kemenangan untuk menjadikan mereka atau PSIS juara top Eropa? Namun sebelum itu kita akan melihat beberapa face update dari pemain-pemain yang ada di FC24 seperti Anthony Gordon, Matheus Cunha, lalu ada juga beberapa nama lain seperti Benjamin Sesko yang memang belum atau tidak bermain di MU, cuman ada update di muka. Seperti Cristiano Ronaldo pun mendapatkan update muka, dan Daniel Yanez ini merupakan pemain muda dari Real Madrid, namun di sini memang usia dan klub tidak sesuai dengan real atau kondisi real saat ini. Juga ada El Gangsing dan Kenan Yildiz, ini akan dipercepat aja. Lalu Alexander Golovin yang merupakan penyerang utama Benfica kali ini, Pique, pemain muda juga. Lalu ada Nico Serrano, dia merupakan pemain Spanyol dan ada adik dari Jude Bellingham. Lalu ada center midfielder Miles Lewis Kelly. Di sini dia menjadi CM karena sebenarnya untuk posisi sekarang Miles Lewis Kelly adalah left back ya. Dean Hugison dan terakhir Jeremy Frimpong. Ini adalah 4 klub yang akan dihadapi PSIS dalam melakoni laga di UEFA Conference League. Dan ini merupakan standing atau klasmen di mana RSC Anderlecht menjadikan juara UECL atau di langsung ke 16 besar. Kali ini kita akan menghadapi Antalyaspor untuk babak penyisihan sebelum memasuki babak 16 besar. Karena PSIS sebenarnya berkompetisi di Europa League atau Liga Malam Jumat, tapi karena kalah kita harus turun kasta ke Liga UEFA Conference League, di mana kali ini sudah mulai Antalyaspor dengan Semarang di kandang Antalyaspor. Terjadi kemulut antara Fredian Wahyu dengan Baitiki, namun dapat dikuasai oleh Fredian Wahyu. Kali ini Gali Freitas membawa bola dan mencoba untuk mengotak-atik di sana, langsung oper jauh kepada Asensio di atas, dan operan yang sangat bagus juga. Namun Asensio belum mampu untuk mengamankan bola sehingga bola lari ke Vural dan Baitiki mendapat bola lalu dihampiri Fredian, namun dilewati dengan mudah. Baitiki masih di sana, oper kepada Ujun dibayangi Arfan dibagai Lukau, namun dapat berhasil dan ini kesalahan dari PSIS dan Asama Bolonga. Lederman di sana kepada Dewang gak cukup ciamik dalam mengatasi atau mengantisipasi hal tersebut. Fabio Silva mencari kawan dan 1-2 yang bagus kepada Gali kembali. Gali terlihat kesusahan. Gali kepada Delvino Rombino langsung shoot dan mencetakkan gol bagi PSIS Semarang. Delvino Rombino, pemain dengan nomor jersey 69, nomor favorit semua orang, dan melesatkan gol cantik 1-2 dengan pemain Gali, Fabio, serta dikonversikan secara sempurna di pojok kiri. Belum sampai pojok tapi sudah di kiri gawang.
dan ini merupakan ekspresi kebahagiaan coach Samsul Arif. Kedudukan berubah 1-0 untuk PSIS Semarang. Dan kali ini sesi skema penyerangan dari Antalyaspor kode Baitiki dibayangi Fredian Wahyu, masih dibayangi dengan otak-atik di sana, mampu terlewat, Dewangga membayangi dan kiper yang bagus merupakan Rizky Darmawan, kiper PSIS. Hingga saat ini dia tetap masih membela PSIS walaupun PSIS sudah terdegradasi. Delvino pun juga dia sampai sekarang per tahun 2025 masih membela PSIS atau memperkuat PSIS. Septian David di sana mencoba terupas kepada Fabio Silva dan dapat dihadang secara baik ya oleh back orang Antalyaspor itu. Terjadi pergantian pemain untuk Antalyaspor dan kali ini tendangan pojok bagi PSIS. Fabio Silva di sana namun masih menjadi shoot on target, belum menjadi gol atau penambah kedudukan bagi PSIS. Tampak raut kecewa dari Fabio Silva di mana dia mencoba untuk mencetakkan gol di kompetisi ketiga Eropa kali ini atau UEFA Conference League. Kali ini Larsson dibayangi oleh Lukau dan Fredian Wahyu. Apakah dia mampu melewati dua bek tersebut? Fredian Wahyu dengan stamina yang sudah habis. Larsson dengan otak-atik di sana masih dibayangi Fredian Wahyu. Santai saja Fredian Wahyu mendapatkan bola, dioper langsung kepada Asensio dan melakukan skema serangan balik secara cepat. Septian David di sana, Asensio mulai melari, otak-atik 1-2 kepada Fabio Silva dan shoot, jadi gol bagi Fabio Silva. Skema serangan balik atau counter attack dari pemain PSIS Fredian Wahyu dan menjadi konversi gol oleh Fabio Silva. Gol perdana bagi Fabio Silva di kompetisi UEFA Conference League, di mana ini merupakan gol perdana baginya dan juga bagi PSIS. Kedudukan berubah menjadi 2-0 untuk kedudukan PSIS Semarang. Di menit 80 ini apakah mampu menambah ataupun menjaga skor supaya tetap mencuri poin penuh dalam leg pertama kali. Fabio Silva di sana. Fabio dikejar oleh Sari. Fabio Silva power shoot namun mampu ditepis dan digagalkan oleh kiper Antalyaspor. Tendangan pojok diambil oleh Asensio di mana merupakan skema paling unik oleh PSIS karena sering terjadi gol melalui set piece, dan kali ini melakukan akrobatik shoot namun belum dapat dikonversikan dengan baik oleh Fabio Silva, masih melambung di atas tiang gawang. Skor masih 2-0 dan menit tambahan yakni 2 menit. Apakah mampu mendapatkan skor kembali? Sepertinya kita akan selesai di skor akhir 2-0 dan ya, Semarang mampu membawa atau mencuri keunggulan dari tim kandang Antalyaspor. Dengan ini PSIS mampu membawa poin penuh 3 poin. Ini beberapa pertandingan dan PSIS mampu menjadi juara di leg pertama. Bukan juara, menjadi pemenang di leg pertama kali ini. Beberapa klub juga bermain di sana dan West Ham pun menang. Kali ini kita akan berlangsung di leg kedua di mana PSIS akan menghadapi Antalyaspor. Namun kita akan melakukan quick sim. Kita lihat. Ini ya, untung saja kita menang di penalti karena kita telah di agregat sama, dan kali ini PSIS akan langsung menghadapi RSC Anderlecht yang merupakan klub asal Belgia yang mampu atau sering berkompetisi di Liga Champions League. Kali ini mereka berkompetisi di UEFA
Europa Conference League dan mereka cukup unggul dari segi pemain. Dan ini merupakan line up dari mereka, ada Thorgan Hazard dan juga bek kawak Vertonghen atau Jan Vertonghen, di mana akan menghadapi dari PSIS dengan skuad yang berisi pemain Liga 1 dan juga beberapa pemain dari Liga Inggris dan pemain legend seperti Pak Jisung dan juga Frank Lampard. Kali ini kita akan bermain di kandang PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, dan ini merupakan laga kedua untuk grup 16 besar, di mana leg pertama akan dilaksanakan di kandang PSIS Semarang. Merupakan Versailles Dreyer dibayangi oleh Dix mampu, namun Dix melakukan kesalahan dan Dreyer di sana memanfaatkan dengan baik 1-2 dengan Vini Higuita. Namun kesalahan yang tidak perlu dilakukan oleh Lukau, bek asal Brasil ini melakukan sliding tackle di depan gawangnya sendiri dan menghadiahkan penalti bagi RSC Anderlecht. Thorgan Hazard di sana mengambil titik putih. Mampukah Vini Higuita? Sayangnya merupakan kebobolan pertama di leg atau pertandingan lanjutan leg pertama di 16 besar, di mana bola cukup memantul jauh dari tebakan kiper. 1-0 untuk Anderlecht, di mana PSIS harus berusaha dalam mencari poin atau mencuri poin. Asensio di sana. Septian David membayangi, Fabio Silva mengejar kepada Bak dan Fabio Silva mendapatkan bola. Asensio 1-2 dengan Diarra kepada Septian David oper yang enak kepada Asensio di sana dan Sombler. Gol bagi PSIS Semarang untuk menyamakan kedudukan bagi tim dan bagi klub yang bermain di kandang sendiri di Jatidiri Stadium. Umpan terupas yang enak dari Septian David dan konversikan oleh Asensio dengan menggunakan trivela kaki kirinya. Tampak kesenangan ataupun kebahagiaan dari tim di bench maupun oleh Coach Samsul Arif. 1-1. Skor kali ini berubah dan PSIS mampu menyamakan kedudukan. Kali ini Fredian Wahyu membayangi Hazard. Fredian Wahyu namun belum mampu. Lukau, awas, hati-hati. Lukau melakukan tackle kembali dan menjadikan tendangan pojok bagi Anderlecht. Kali ini tendangan pojok namun sangat jauh dari tujuan dan tidak tercover dengan baik oleh pemain Anderlecht. 1-2 pemain Anderlecht Albaster. Lukau di sana melakukan jegal kecil. Lukau masih membayangi dan sepertinya goal kick. Kita lihat cuplikan kali ini. Terkena kaki Lukau dan akan menjadi tendangan pojok kembali bagi RSC Anderlecht di penghujung menit ketiga kali ini. Mampukah mereka atau dan pengamatan yang kurang baik dari PSIS dan dikonversikan atau dimanfaatkan dengan baik oleh penyerang Anderlecht, yakni Vasquez sepertinya ya Vasquez yang mampu menjebolkan gawang. Kita lihat cuplikannya. Terkena titik tengah Fredian Wahyu dan bola rebound secara liar disambut oleh Lucas Vasquez. Skor 2-1 dan ini lihat kita ya, kita lihat ya, terkena titik putih Fredian Wahyu ya, dan harus sampai menunduk-nunduk sepertinya ya. Dan kali ini kita lihat ekspresinya ya, cukup aneh ekspresinya ya. Kita lihat, kita mundurkan sebentar.
tersakit senyum lah, aneh. Nih Benteng Takeshi ini mukanya seperti Benteng Takeshi ya, host dari Benteng Takeshi ya, yang terkena titik putihnya ya. Jadi aduh, menjadikan gol bagi RSC Anderlecht 2-1 sehingga PSIS harus mengakui keunggulan dari Anderlecht di babak pertama kali ini. Lanjut kita babak kedua. Semoga kemenangan menjadi PSIS dengan menunjukkan semangat pantang menyerah dan kegigihan mereka. Vasquez di sana mengotak-atik, Kevin Dix terlewat, Jasari, dan gol kembali oleh Jasari. Umpan 1-2 dengan Vasquez di mana mampu melewati beberapa defender dari PSIS. Ini dia cuplikannya. Lukau yang terlambat dalam mengantisipasi sehingga jauh di depan dan sangat kosong. 3-1 keunggulan untuk Anderlecht. Kali ini Dolberg melakukan skema serangan counter. Dolberg dengan Dreyer, Lukau di sana membayangi dan mengejar. Lukau dengan santainya namun blunder kepada dan gol kembali untuk RSC Anderlecht. Dan kita harus mengakui Telo ya. Ini Telo atau Tela mampu mencetak gol. Ini Higuita tampak kaget karena Tela mampu mencetak gol dengan blunder oleh Lukau. Sepertinya harus diganti ini Lukau ini, sehingga kedudukan bertambah bagi RSC Anderlecht 4-1. PSIS tertinggal 3 gol. Mampukah menyamakan atau menyempitkan keadaan? Asensio di sana, Pak Jisung dimasukkan untuk menggantikan Septian David. Fabio Silva masih membawa bola kepada Redian Wahyu atau Benteng Takeshi yang terkena titik putih sebelumnya. Umpan yang bagus kepada Fabio Silva. otak-atik saat dua pemain terlewat dan gol secara halus menambah keunggulan PSIS untuk mempersempit jarak dari kedua klub dengan 1-2 dan finishing yang sangat halus. Jadi placement yang sempurna dengan power yang secukupnya mampu menjadikan selebrasi. Namun kenapa selebrasi? Kan masih kalah ini mereka. Kita langsung ganti saja ya ini pemain karena cukup lelah ya sepertinya ya. Dan menit sudah menunjukkan 88, artinya hanya beberapa menit lagi untuk PSIS menambah pundi-pundi gol atau hanya di skor akhir 4-2. Pak Jisung di sana mengejar Joe Linton, Kevin Dix seperti di Ari ini PSIS tidak mampu merebut bola dan bola sangat tidak terdeteksi atau tidak dapat diketahui alurnya sehingga peluit akhir berbunyi kemenangan telak 4-2 PSIS dan Anderlecht. Setelah ini kita akan coba untuk melakukan sim match. Jadi kita seperti gambling ya, melakukan sim match. Apakah mampu? Kalau mampu ya kita akan lanjut dengan minimal skor 3-0. Namun apabila kita belum mampu untuk mengalahkan Anderlecht di kandang mereka sebanyak 3-0, kita akan gugur. Kali ini beberapa formasi dahulu sebelum mengalahkan Anderlecht, dan kita akan melakukan quick sim nantinya ya. Lukau kita akan ganti karena Lukau sangat jelek dan bermain sangat buruk, dan Kevin Dix masih bagus, jadi kita akan memainkan. Juga ada Gali yang akan kita mainkan. Lukau ini benar-benar harus atau tidak usah dibawa sepertinya ya. Selain sepertinya Lukau nih, kita masih berharap ke Lukau, namun ya begitulah, kadang bagus kadang jelek ya. Ini dia, alhamdulillah PSIS Semarang mampu membawa kemenangan
kemenangan 3-0 dan kita akan berlanjut melawan West Ham United, di mana West Ham ini diperkuat oleh Sebastian Larsson dan juga Niklas Süle. Dan juga ada Kingsley Coman dan juga Muhammad Kudus. Jadi dia Muhammad tapi Kudus. Ini merupakan sinematik dari pertemuan pertama mereka di Conference League antara klub Inggris dan harus bertemu di kompetisi yang sama dalam merebut atau meraih piala UEFA Conference League. Dan kali ini Lampard akan menjadi starter walaupun tidak akan menjadi kapten. Kali ini bermain di Stadion Jatidiri. PSIS harusnya membawa nilai plus karena harus bermain di kandang sendiri. Marukawa di sana mendapatkan bola kepada Silva. Silva di sana melewati Niklas Süle. Silva namun masih melebar dengan kiper yang mampu menepis dan menjadikan set piece bagi PSIS. Sobler dan gol bagi PSIS. Kedudukan berubah menjadi 1-0 di mana set piece operan dari Frank Lampard mampu dikonversikan dengan baik menjadi gol. Kali ini Pedrosa dikejar oleh Fredian Wahyu 46, Fredian Wahyu Niman Rossi dan Kingsley Coman, Dardai dibayangi oleh Lampard dan 3 back terlewat dan untung saja belum menjadi gol bagi mereka. Penyelamatan yang bagus oleh Rini Higuita, set piece bagi West Ham United. Kali ini Asensio mendekat kepada pemain atau kepada Muhammad Kudus, Kingsley Coman kepada Sebastian Larsson. Spillers mampu menjebol gawang Rini Higuita sehingga kedudukan berubah menjadi 1-1 melalui skema set piece yang dioper 1-2-3 dan mampu disoblerkan ke gawang Rini Higuita. Pemain ini sangat bagus ditunjukkan oleh West Ham United sehingga PSIS harus menyamakan kedudukan. Kali ini Rodi kepada Kudus masih di sana. Kudus kepada Kingsley Coman. Fredian Wahyu 46 membayangi. Coman terlewat dengan enak, 1-2 lewat dan untungnya masih masih terkena mister gawang ya. Kingsley Coman kali ini kembali melakukan serangan, kali ini kepada Sebastian Larsson di penghujung akhir babak pertama dengan tambahan 1 menit dan Sebastian Larsson mampu dihadang oleh Dewanga dan sepertinya akan selesai 2-1 bagi kedua tim atau kedua klub yang harus unggul. West Ham dulu di babak pertama kali ini lewat gol salah satu Jonas Spiller dan Muhammad Kudus sepertinya tadi ya. Dan kali ini babak kedua telah dimulai. Septian David mengejar di sana dan juga Asensio membayang-bayangi. Kali ini Lukau mendapatkan bola, Lukau terjegal dan sepertinya Lukau cedera ya, dan di sana terlihat tergeletak dan bola masih on. Nah, kita lihat Lukau sepertinya terkena di lutut ya. Apakah akan menjadi cedera yang lama bagi Lukau? Dan sepertinya harus mengganti nih karena terlihat kesakitan ya. Dan ya, kita harus mengganti pun langsung. Dan sampai muter-muter ini Lukau ini. Dan Wahyu Pras ya, kenapa dia langsung sehat ya, duduk di bench seperti tidak ada apa-apa ya guys. Ini kita fair play Kevin Dix. Lukau harus menepi sepertinya untuk beberapa bulan. Silva mengejar bola namun bola sepertinya panik ya pemain West Ham dan terbuang langsung ke tanpa arah, dan kita akan melihat pergantian pemain TAA kali ini. Trent Alexander-Arnold yang bermain untuk West Ham United
Kali ini juga ada pergantian pemain dari PSIS Semarang. Muhammad Arfan atau Sheila Duta on 7 diganti oleh Bubakari Diarra di posisi DMF. Kali ini Marukawa kepada Cavendish kepada Marukawa. Frank Lampard di sana masih otak-atik seperti yang mencari kawan. Septian David masih mencari namun terlalu lama sehingga terebut. Muhammad Kudus dikejar oleh Dewangga namun dapat dilewati dengan mudah. Muhammad Kudus di sana. Wahyu Pras mengadang-adang. Muhammad Kudus. Gol dilesatkan oleh Muhammad Kudus dan skor 2-1 bagi West Ham United. Ini merupakan cuplikan dari gol tersebut ya. Kosong, tidak ada penjagaan dari back ataupun defender dari PSIS sehingga sangat memudahkan bagi Muhammad Kudus mencetakkan gol. Dan ini merupakan ekspresi kekecewaan dari coach Samsul Arif yang harus melihat klubnya tercomeback dan kalah 2-1 ya. Pak Jisung di sana. Rodrigo De Paul kepada Fredian Wahyu kepada Pedrosa. Dewangga Larsen, nice Dewangga. Lampard mendapatkan bola kepada Pak Jisung. Dioper langsung ke depan kepada Fabio Silva. Marukawa membawa bola. Kepada Fabio Silva dan Fabio Silva tidak mampu dalam duel tersebut sehingga bola terdapat kesalahan oleh kiper dan bola akan milik atau berada di pemain PSIS. Sambu ini diganti, ini Sambu nih. Sambu masuk ini, Sambu. Rudy yang diganti. Bubakar Diarra di sana mengocek dari tengah dan kita langsung kepada Dewangga dan juga Kudus yang melakukan duel 1-2 di sana. Dewangga dapat melakukan antisipasi secara baik. Dewangga masih mengotak-atik di sana Dewangga dan sepertinya sudah tambahan menit dan melakukan blunder. Wahyu Pras, Sebastian Larsen di sana melakukan jegal dan Fredian Wahyu kepada Pedrosa. Fredian Wahyu 46 juga melakukan antisipasi kepada pembalap Pedrosa. Sepertinya tackle keras oleh Wahyu Pras kepada Sebastian Larsen dan semoga tidak menjadi bukan penalti dan untungnya hanya menjadi free kick. Namun free kick ini juga berpeluang bagi West Ham untuk mendapatkan pundi-pundi gol karena mereka memiliki beberapa pemain yang mampu melakukan free kick seperti Ward-Prowse dan TAA. Kali ini Wahyu Pras mampu menghalau bola dan sepertinya pertandingan telah berakhir dengan kedudukan atau skor penuh diambil oleh West Ham United dengan asuhan oleh David Moyes yang mampu membawa West Ham unggul 2-1 dalam pertandingan leg pertama di Stadion Jatidiri. Kali ini leg kedua, Clarence Seedorf dipasangkan di bawah Sebastian Larsen dan Niklas Sule sebagai defender masih dan PSIS. Kali ini Pak Jisung sebagai starter dan Joelinton sebagai starter. Niklas Sule diplotkan untuk menjadi kunci defender ya, di mana penyerangan terdapat tambahan Clarence Seedorf dan juga Muhammad Kudus yang menjadi momok juga bagi PSIS. Caicedo di sini juga tampil dalam leg kedua West Ham kontra PSIS Semarang, di mana kali ini kita akan memainkan Carlos Fortes dan Joelinton dengan duet-duet atau kesempatan mereka bermain yang masih kurang. Kenapa Vitinho harus lari? Bola panas sepertinya, jadi Vitinho harus berlari, tidak menghampiri dan press dilakukan oleh PSIS. Namun
kita akan melihat skema counter attack. Kevin Dix membayangi, Kevin Dix dengan santai merebut dari Muhammad Kudus. Marukawa 1-2 kepada Joelinton. Fabio Silva mencari posisi yang Carlos Fortes maksud saya, Pak Jisung di sana. Pak Jisung melakukan shoot namun masih melebar dan hanya menjadikan goal kick bagi PSIS Semarang dan bukan ancaman bagi kiper Gulaski. Demarcos pada Kudus. Dewangga di sana. Sebastian Larsen mampu ditepis secara baik oleh Rene Higuita, namun belum menjadikan atau terbuang menjadi corner kick bagi West Ham United. Dan tepisannya menggunakan dua tangan, sangat ciamik dan reaksi yang belum terlalu cepat sehingga membuat set piece bagi West Ham United. Kali ini Joelinton mengejar bola. Joelinton mendapatkan bola dan 1-2 kepada Asnawi. Caicedo, Pak Jisung melihat temannya di atas kepada Fortes. Pak Jisung lalu Joelinton kembali sendiri menggocek ke sana kemari dan tampak berbalik badan kepada Vitinho dan Caicedo melakukan shoot, namun Marukawa atau kiper dari WC Mabu Fabianski sepertinya, atau siapa ya, lupa saya. Carlos Fortes di sana. Carlos Fortes kepada Joelinton, sepertinya tidak offset. Joelinton masih menggiring dan shoot, gol bagi PSIS Semarang dan kedudukan berubah menjadi 1-0. Operan ciamik dari Carlos Fortes dan oleh Joelinton dan membuat kedudukan 1-0 bagi PSIS Semarang. Di menit 33 asa masih ada dan kita harus minimal 2-0 untuk mencuri poin penuh dan berlanjut ke grup stage selanjutnya ya. Dante mampu mengantisipasi serangan tersebut dan Joelinton di sana masih otak-atik kepada Carlos Fortes. Dix di sini, Dix lari, Niklas Sule membayangi, Dix operan langsung kepada Pak Jisung, namun Gulaksi ya mampu menepis tendangan Pak Jisung. Operan yang ciamik namun sangat terburu-buru dalam melakukan shoot. Kali ini set piece atau tendangan pojok dari PSIS Mamudi. Dan kita Pak Jisung shoot kembali, Sombler kembali, gol kembali bagi PSIS Semarang melalui operan skema yang bagus dan selebrasi yang dilakukan melibatkan pelatih Samsul Arif ya. Pak Jisung di sini dan melakukan Sombler yang enak sekali ya. Sombler tidak dapat ditepis ataupun dijangkau oleh Gulaksi sehingga kedudukan 2-0 bagi PSIS Semarang, sehingga mampu hanya harus mempertahankan saja. Babak pertama telah muncul tambahan waktu dan seperti hanya 2 menit. Kali ini Sebastian Larsen di sana melakukan shoot, namun Rene Higuita mampu tampil secara baik dan menepis kembali tendangan Sebastian Larsen. Tendangan pojok di sini namun sangat jauh dan melebar sehingga pertandingan di babak pertama peluit berbunyi dan kita kali ini di babak kedua 2-0 PSIS Semarang telah mampu mengamankan ya posisi dan tinggal kita menambah atau menjaga poin ini supaya tetap berada di Real Sidov sekarang 1-2 dengan Sebastian Larsen shoot, Rene Higuita mampu lagi-lagi ya menepis tendangan Sebastian Larsen untuk ketiga kalinya dan ketiga kalinya ini mendapatkan tendangan pojok bagi West Ham United dan melakukan pergantian. Eric Garcia dimasukkan, Rode ditarik ya, dan Clarence Seedorf membawa bola dan mampu melewati dengan mudah. Muhammad Kudus, Dones dibayang oleh Pak Jisung. Marukawa di sana untungnya membantu untuk
menjadi pertahanan PSIS yang membantu di pertahanan, dan skema counter attack langsung dilakukan oleh pemain PSIS. Asnawi kepada Pak Jisung kepada Carlos Fortes kepada Marukawa, gol Sombler, gol lagi, dan melakukan selebrasi yang cukup koya ya, yang harus melakukan salto-salto tersebut, 1-2 yang indah dari beberapa pemain, dan dilakukan Sombler oleh Marukawa kepada kiper Gulakski atau kiper dari West Ham United. Skor 3-0 untuk PSIS Semarang, jelas dan sudah mampu membawa PSIS ke grup atau liga laga selanjutnya ya. Marukawa di sana kepada Carlos Fortes, namun Carlos Fortes sepertinya terganggu ya dalam melakukan shoot, sehingga ada blunder dari pemain West Ham United. Dan sebelum melakukan set piece tendangan pojok, sepertinya ada pergantian pemain dan Clarence Seedorf harus diganti, dan TAA lagi-lagi harus masuk melalui bangku cadangan bukan sebagai starter. Joelinton di sana, dan Joelinton mampu menambahkan keunggulan sundul saja, dan kedudukan menjadi 4-0 bagi PSIS Semarang. Kita lihat ini Marukawa melakukan set piece dan Sotel gol oleh Joelinton melalui skema tendangan pojok yang dioper secara bagus oleh Taize Marukawa. Skor 4-0 di pertandingan babak kedua di menit 70, dan sepertinya PSIS unggul di atas kertas dan di atas mental ya. Kita unggul ya sepertinya. Dan Vitinho kali ini, Vitinho membawa bola kepada Caicedo kepada Pak Jisung masih membawa bola, apakah mampu menambah, dan tendangan yang sangat terlalu akrobatik, sehingga lebih mengutamakan akrobatik ketimbang power ataupun placement, sehingga tidak dapat menambahkan pundi-pundi gol bagi PSIS Semarang. Pak Jisung sangat menyanyiakan kesempatan emas ya. Vitinho kepada Eric Garcia sepertinya langsung mengoper ke depan. Evan Nelson pas, Caicedo di sana, Carlos Fortes, operan yang bagus kepada Pak Jisung, lagi-lagi Pak Jisung, apakah di shoot atau dioper? Apakah hanya terdiam Pak Jisung? Dia sepertinya homesick dan bingung harus mengoper atau shoot bola tersebut, sehingga bola dibiarkan dan ditangkap oleh kiper West Ham United. Man of the match kali ini Joelinton, jelas bukan Pak Jisung, karena Pak Jisung menyia-nyiakan kesempatan emas. Joelinton ini mampu mencetak 2 gol, dan salah satunya melalui sundulan. Kali ini 4-0 agregat PSIS atas West Ham United, dengan Sevilla juga 4-0 dan beberapa klub lainnya yang mampu. Dan kita lihat ya 7 bulan ya cedera ACL Lukau, dan kita akan berhadapi Borussia Mönchengladbach, dan Kevin Dix sudah ada di PSIS Semarang, jadi Kevin Dix tidak ada di Mönchengladbach. Kita akan menghadapi semifinal dengan 2 leg tentunya ya. Dan sepertinya leg pertama akan berlangsung di kandang Jatidiri. Dan ini skuad dari Borussia Mönchengladbach. Ya, pemain yang sosot selain Fabinho ya yang di tengah. Dan ini adalah skuad PSIS Semarang. Vitinho menjadi starter dan Caicedo juga menjadi starter. Fredian Wahyu 46 juga menjadi starter. Ini dia semifinal leg pertama yang dilaksanakan di Stadion Jatidiri Semarang. Laga PSIS kontra Borussia Mönchengladbach.
yang akan disaksikan oleh 100.460 miliar penonton ya. Kali ini Vitinho di sana, Vitinho membawa bola kepada Joelinton, kepada Septian David. Septian David terrebut dan kali ini Septian David mendapatkan bola kembali. Septian David tidak menyia-nyiakan kesempatan, oper langsung kepada Vitinho, langsung kepada Silva. Silva pelan saja dan Sombler secara halus masuk ke gawang Borussia Mönchengladbach. Fabio Silva, operan yang enak dari Vitinho yang mampu di finishing dengan baik dan sempurna. Kita lihat Sombler halus masuk menjadi gol, masuk menjadi poin bagi PSIS Semarang, dan tampak keceriaan dan kebahagiaan dari pemain PSIS dan juga Coach Samsul Arif. Kedudukan 1-0 di menit 8. Kali ini Arnold melakukan serangan, Wiper di sana melakukan 1-2 trik, Mirding kepada Rowe mampu dihalau oleh Rini Higuita, dan cukup baik ya di pertandingan sebelumnya mampu mendapatkan clean sheet dengan menghalau tendangan Sebastian Larsen beberapa kali, dan kali ini set piece bagi Mönchengladbach dan mampu lagi-lagi ditepis oleh Rini Higuita yang tampil sangat ciamik, tampil sangat hebat. Dan kita lihat penyelamatan penting yang dilakukannya, satu tangan, walaupun Fredian Wahyu 46, Benteng Takeshi juga membackup ya, namun Rini Higuita lebih cepat, lebih reaksinya lebih baik dalam penyelamatan kali ini. Kali ini skema set piece yang dioper, Rowe di sana, Rowe melewati Dante, mencoba menghalangi Dante mendapatkan bola dan mampu lagi-lagi ya ditepis ya. Rini Higuita secara beruntun menepis tendangan dari pemain Mönchengladbach, dan kali ini skema counter attack dari Joelinton dan mampu direbut secara mudah oleh Otavio. Fabio di sana kepada Rowe langsung kepada Arnold, dikejar oleh Caicedo dan sepertinya mencari teman. Rowe di sana kepada Wiper, tambahan waktu telah muncul dan sebanyak 1 menit saja Septian David mengejar dan ternyata telah berakhir atau berbunyi peluit di babak pertama dengan keunggulan 1-0 untuk PSIS Semarang. Dan karena penampilan yang ciamik dari Rini Higuita mampu membuat PSIS masih clean sheet dan Borussia Mönchengladbach near goal ya. Septian David membawa bola dioper kepada Silva menggiring langsung lari, Silva kepada Joelinton mampu bukan sebuah ancaman bagi kiper Borussia Mönchengladbach, dan Joelinton kali ini membawa bola oper kepada Fabio Silva kepada Septian David kepada Vitinho, dan Vitinho mampu somblerkan membuat gol, menambah kedudukan bagi PSIS Semarang. Operan yang bagus dari David Maulana, kita lihat ya, operan dari David Maulana dan Vitinho, satu kali sentuhan dan Sombler menggetarkan jalan dari Borussia Mönchengladbach untuk kedua kalinya. Skor 2-0 di babak kedua kali ini, khususnya di menit 61, yang mampu membawa PSIS lebih unggul. Fredian Wahyu 46 di sana mengoper kepada Vitinho lari bebas, Vitinho tidak ada yang mengawal. Silva di sana, Silva mampu, Silva belum mampu mengkonversikan dengan baik, belum mampu, dan akhirnya langsung diganti oleh Coach Samsul Arif karena kebegoannya dia yang harus dilakukan. Satu yang kosong ya. Dewangga kali ini terlewat oleh Mirding menarik bola, Mirding mengosak-atik, Fredian Wahyu 46 sepertinya kelelahan. Pak Jisung dan Carlos Fortes, Dewangga di sana mendapatkan bola dan sepertinya offside.
Frank Lampard dimasukkan untuk menggantikan Joelinton, dan Gali juga dimasukkan untuk menggantikan Marukawa. Jadi banyak beberapa pemain yang kelelahan. Kali ini Dante di sana mampu mengamankan bola. Gali Freitas yang baru masuk mengoper kepada Pak Jisung. Pak Jisung sangat terburu-buru mengoper ke depan dan bola terebut di Borussia Mönchengladbach. Kali ini Elvedi, Dante membayang-bayangi, mencoba mengejar. Dewangga juga mendekat, namun gol yang bagus dari Mönchengladbach dicetak untuk mempersempit ketertinggalan sehingga skor berubah menjadi 2-1 terlewat. Dan Sombler Rini Higuita tidak mampu mengamankan tendangan tersebut ataupun menepis sehingga merobek jala PSIS. Skor 2-1. Les Melu dicetak oleh Les Melu. Gali Freitas, Les Melu itu namanya susah. Kasih dia membayang Les Melu. Garcia di sana dibayang oleh Dante. Ferdian Wahyu 46 melakukan tackle kelas oleh Ferdian Wahyu 46, tackle yang keras dan sepertinya tidak terima mendapatkan kartu kuning, dikeluarkan oleh wasit dari saku kantongnya. Ini dia cuplikan tackle kerasnya dan sepertinya bola, kenapa kuning lah. Dan waktu juga sudah menunjukkan tambahan menit sebanyak 2 menit. Ini hanya beberapa kali saja Mönchengladbach mampu untuk menyamakan kedudukan, dan sepertinya PSIS juga tidak akan kalah menyerah. Kali ini masih dibawa oleh Gali dan Fortes dan Gali pun tidak dapat mampu memanfaatkan peluang tersebut karena peluit panjang sudah dibunyikan dan PSIS unggul 2-1 dalam pertandingan kali ini. Di leg pertama kali ini Sevilla dan OGC Nice juga mendapatkan hasil yang imbang untuk kedua klub, dan di leg kedua nanti PSIS akan bermain tandang di Mönchengladbach. Dan sepertinya sebelum itu kita akan melihat skuad Gladbach yang ada, dan kita akan melakukan sim match karena kita telah unggul di leg pertama, dan kita akan melakukan quick sim. Dan kita lihat kita mampu melakukan keunggulan kembali oleh Lampard yang melakukan brace, dan kita akan bertemu dengan Sevilla di laga final nantinya yang mampu mengalahkan OGC Nice dengan skor 3-2. Namun sebelum itu kita akan melanjutkan pertandingan terakhir PSIS di Liga Inggris. Mampukah PSIS melawan Liverpool dan mengamankan peluang untuk bermain di Liga Champions, karena peringkat 5 dan peringkat 6 memiliki posisi yang sama dan hanya selisih gol. Kali ini kita akan melihat pertandingan PSIS kontra Liverpool di pertandingan terakhir Liga Inggris atau Liga Premier League dengan bermain melawan Liverpool, di mana kemenangan wajib ya sebenarnya ya untuk dibawa, karena Liverpool hanya juga berada di posisi ketiga, dan apabila kita seri pun kita akan langsung terjun ke posisi 6, apalagi kalah ya. Sepertinya kalau kalah juga posisi 6, cuman ya jangan berharap untuk kalah atau seri. Kali ini di kandang Anfield PSIS bermain dengan membawa bola terlebih dahulu, dan kali ini Vitinho langsung mencoba shoot dan somblernya yang istimewa. Vitinho mampu melaksanakan atau mengkonversikan menjadi gol dengan waktu hanya 2 menit ya. Ini dia yang cuplikannya ya. Vitinho dioper oleh Fabio Silva dan melakukan sombler dan menggetarkan gawang dari Liverpool. Tampak kekecewaan oleh
supporter Liverpool dan kegembiraan oleh pemain PSIS ya. Skor 1-0 oleh Vitinho di menit 3 yang mampu langsung tancap gas ya PSIS dengan mengkonversikan gol, langsung merubah kondisi pertandingan dan sepertinya Liverpool juga tidak akan kalah untuk langsung tancap gas. Sepertinya Arroyo di sana, Kvaratskhelia melakukan trik dan mampu melewati dengan mudah. Clark masih Clark kepada Benzema dan gol penyama oleh Benzema dilakukan 4 menit setelah atau menjelang dari gol pertama, yang dimana artinya PSIS juga kaget sepertinya ya, karena Liverpool tancap gas dalam pertandingan kali ini dan Liverpool tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan juga karena mereka bermain di kandang mereka sendiri. Skor 1-1 di menit ke-7 dan digolkan oleh Karim Benzema. Kali ini Guntur membawa bola kepada Benzema masih membawa bola. Fredian Wahyu 46, Kvaratskhelia melakukan trik dan mampu dengan mudah melewati, namun keuntungan berpihak kepada Fredian Wahyu sehingga bola didapat oleh Fredian Wahyu dan sekali ini set piece dan pojok dan melakukan skema operan. Benzema di sana mampu ditepis tendangan Benzema oleh Rene Higuita. Philipp Lahm di sana kepada Arroyo. Philipp Lahm kepada Salah melewati Abate terlewat. Aslani di sana. Aslani masih menggocek dan Benzema di sana melakukan shoot dan gol melalui sela-sela dari kiper Rene Higuita dan merubah keunggulan Liverpool menjadi 2-1. Dan ini dia gol yang diciptakan oleh Benzema di sela-sela atau di samping dari kiper, sangat tipis, sudut yang sangat tipis dan sangat susah untuk dilakukan maupun ditepis, namun bola berkata lain dan kali ini skor berubah menjadi 2-1. Vitinho di sana mengotak-atik melewati Guntur, Vitinho kepada Fabio shoot namun mampu ditepis dengan mudah ya. Dan kali ini tendangan pojok diambil oleh Gleivretas. Skema kali ini merupakan skema yang belum menjadi untung bagi PSIS, namun di kesempatan tadi merupakan kesempatan terakhir dan membawa kita ke langsung babak kedua, di mana perebutan bola langsung dikuasai oleh PSIS dan operan Joelinton yang operan dari namun belum mampu melewati defender dan Pak Jisung mengambil tendangan pojok kepada Joelinton di sana dan mampu ditepis dan sepertinya akan melakukan set piece kembali ya PSIS ya, karena bola terkena oleh back dari pemain Liverpool. Gleivretas mengambil kepada Joelinton dan namun masih melebar dan diambil oleh pemain Liverpool. Mohamed Salah dibayang oleh Fredian Wahyu namun mampu diamankan oleh Wahyu Pras dan kali ini Dewangga mendapatkan bola kepada Abate. Joelinton di sana, Joelinton tipis saja dan Sobler. Joelinton kepada Fabio Silva yang dikonversikan secara mulus, halus dan perfect ya. Kita lihat cuplikan golnya, operan yang sangat sempit dan Sobler secara halus saja ya di pojok kiri gawang yang tidak mampu dan sangat jauh ditepis oleh kiper dari Liverpool, hingga kedudukan menjadi 2-2 dalam babak kedua, khususnya di menit 55 ini. Benzema di sana membawa bola, Benzema sepertinya foul. Wahyu Pras melakukan tackle yang kita lihat tackle-nya seperti apa. Kita belum dapat melihat secara jelas sih, cuman keputusan wasit telah bulat untuk dilakukan penalti. Mohamed Salah mengambil dan kali ini Mohamed Salah apakah mampu
Muhammad Salah, Rene Higuita, dan melakukan selebrasi ikoniknya. Rene Higuita mungkin akan tampak menyesali menyesali jarak yang sangat tipis karena arah yang tertebak sudah benar, sudah tepat, namun bola mengalir secara deras dan tidak mampu ditepis oleh Rene Higuita. Oleh karena itu 3-2 untuk Liverpool, dan keunggulan dimiliki oleh Liverpool melalui penalti Muhammad Salah. Kali ini Muhammad Salah sendiri tanpa dibayangi Wahyu Pras di sana. Wahyu Pras namun belum mampu dan menjadikan gol tambahan bagi Liverpool melalui aksi solo dari Muhammad Salah yang mampu mengkonversikan dengan baik dan mengajak Jurgen Klopp untuk melakukan selebrasi bersama dengan tim teman-teman lainnya. Defender yang kosong dan tidak ada penjagaan sehingga mampu dikonversikan dengan baik oleh Muhammad Salah secara mudah, dan keunggulan 4-2 untuk Liverpool di menit 70. Apakah mampu PSIS untuk menyamakan ataupun menambah keunggulan? Joelinton di sana. Joelinton masih membawa bola. Joelinton dan masih melebar, belum dapat menjadikan ancaman bagi kiper karena bola masih sangat jauh dan hanya menjadi goal kick. Sepertinya pusing kepala ini Joelinton dan Abate di sana. Operan yang bagus Joelinton kepada Fabio Silva kepada Maldini, terlewat Maldini dan Sompler dapat ditepis oleh kiper Liverpool sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok bagi PSIS Semarang. Semoga di kesempatan ini Joelinton belum mampu mendapatkan hasil yang bagus dengan melewat sundulan dari tendangan pojok. Kali ini skema counter dan dilakukan penjegalan ya untuk menghentikan lari dari Muhammad Salah. Asensio mendapatkan bola dan kali ini serangan balik kembali oleh Liverpool. Figo di sana, Figo, Salah dan apa ini? Penalti? Oh, bukan. Sepertinya Guntur ini diganti Guntur. Sepertinya yang tadi adalah offset sehingga bukan menjadi penalti atau pelanggaran bagi PSIS, dan syukurlah belum menambahkan kesempatan bagi Liverpool untuk menambahkan keunggulan. Joelinton di sana, Joelinton kepada Marukawa menggojek sendiri, Marukawa kepada Marukawa tertutup. Kvaratskhelia membawa bola mengoper kepada Benzema. Wahyu Pras di sana membayangi. Kvaratskhelia membawa bola dan mengoper kembali kepada Benzema. Kvaratskhelia 1-2 yang baik dari Fredian Wahyu mencoba menghentikan bola, namun bola kembali ke nice. Sladi yang hebat, Sladi yang tepat. Tambahan 5 menit, mampukah menambahkan gol? Marukawa di sana, Marukawa kepada Joelinton membawa, masih Joelinton kepada Carlos Fortes belum mampu menjadikan gol untuk PSIS Semarang, dan kali ini kesempatan terakhir tendangan pojok Joelinton melakukan sundulan dan mendapatkan gol untuk PSIS Semarang. Operan dari Panji Sung melalui tendangan pojok. Kita lihat cuplikannya. Ini dia Sotil mampu menjeblos gawang Liverpool. Kenapa tidak dari tadi ya? Kenapa harus di akhir-akhir laga loh? Tapi ya mungkin ini memang hasil yang harus didapatkan PSIS, dan untuk itu PSIS akan mungkin sepertinya akan terjun ke posisi ke-6 ya, klasemen Liga Inggris, dan kita langsung saja melawan Sevilla di Liga Final UEFA Conference League, di mana kita akan bermain di Wembley Stadium sepertinya ya, dan ini akan merupakan final pertama untuk PSIS di kompetisi bergengsi antara klub di berbagai liga, dan PSIS akan melakukan laga debutnya di final bersama Samsul Arif.
di mana yang dihadapi ini adalah Sevilla, juara langganan UEFA Europa League. Namun kali ini mereka turun kasta ke Conference League. Marukawa di sana operan dari Joelinton kepada Septian David kepada Asensio dan Sombler. Gol yang bagus, 1-2 pemain yang tidak egois mampu dikonversikan dengan baik oleh Asensio dengan operan terakhir yang membawa gol bagi PSIS dan menjadikan PSIS unggul sementara 1-0 di laga final kali ini. Merupakan cuplikan Joelinton dan kepada Asensio terakhir dikonversikan. Septian David Mola tidak egois dan Asensio mampu melakukan Sombler ke gawang Sevilla dan kiper pun tampak tidak terkejut ya dengan hal itu. 1-0 oleh PSIS di menit 17. Asensio membawa keunggulan bagi PSIS di 17 menit pertama ini. Carlos Fortes melakukan body physical dan Dewangga kali ini dan Dahbu ada Asnawi dan mampu disamakan kedudukannya oleh pemain Sevilla ya, yang tampak bagus dan tidak ada defender yang menghalau sehingga one on one dengan kiper dan langsung disomblerkan ke kamera ya. Tampak kekecewaan dari coach Samsul Arif karena tidak ada defender dan harus terbobol cepat juga di menit 38. Lobotka mampu menyamakan kedudukan bagi Sevilla dan harus berakhir dengan 1-1. Tambahan waktu 1 menit. Marukawa membawa bola kepada Joelinton di sana, kesempatan terakhir di menit terakhir ini. Carlos Fortes, namun Carlos Fortes jauh itu. Carlos Fortes Joelinton udah kasih asis enak loh, namun Carlos Fortes belum mampu mengkonversikan dengan baik dan half time atau peluit pertandingan pertama pun dibunyikan dan skor akhir hanya 1-1. Kali ini di babak kedua PSIS membawa bola dan kali ini sedikit trik dilakukan oleh Septian David dan Asnawi. Kali ini Septian David membawa bola, trik dilakukan, Joelinton di shoot belum mampu menggetarkan, namun menjadikan set piece tendangan pojok bagi PSIS yang merupakan ini dia cuplikan dari Mamardashvili. Sepertinya bermain bagus di babak kedua karena mampu menepis tendangan seperti itu, dan di menit 49 ini kita telah mendapatkan tendangan pojok. Joelinton di sana namun menjauh kepada Dewangga kepada Dante dan melakukan shoot. Sepertinya terkena beberapa pemain dan belum mampu menjadikan gol. Kasih itu di sana kepada Fortes langsung shoot. Mamardashvili yang sangat baik, tendangan yang keras mampu ditepis. Kita lihat ya cuplikannya ya, Fortes ya. Reaksi yang tepat, reaksi yang pas oleh Mamardashvili. Marukawa di sini, Joelinton namun kalah tinggi kepada Joelinton kembali dan Dante melakukan shoot masih melebar dan bukan ancaman bagi Mamardashvili. Dante melakukan percobaan yang baik hingga maju ke depan. Kali ini bola diambil oleh PSIS Semarang. Septian David di sana kepada Asensio kepada Carlos Fortes. Asensio mendapatkan bola, Carlos Fortes mampu ditepis oleh Mamardashvili. Dengan kondisi seperti itu masih mampu ditepis ya. Mamardashvili harus memaksa PSIS melakukan perubahan pemain dengan menghadirkan Fabio Silva untuk mencoba menggetarkan jala dari Mamardashvili. Septian David operan dari Asensio, Fabio Silva lari kencang di sana, Fabio Silva Skriniar, Fabio Silva melakukan shoot namun belum mampu menjadikan gol. Kali ini Septian David operan yang terkena pemain dari
Sevilla, Septen David masih menggocek. Asensio melakukan sombler dan belum mampu menjadikan gol. Mamardashvili yang sangat hebat ini. Septen David di sana. Kiper yang maju untuk mengamankan situasi. Fabio Silva di sana. Fabio Silva kepada Septen David. Septen David kepada Fabio Silva. Fabio Silva shoot. Namun belum mampu menjadi ancaman untuk Mamardashvili. Tambahan 2 menit telah ditentukan, dan kali ini Dante menghadapi serangan terakhir dari Sevilla, dan kali ini apakah bukan ancaman, dan Rini Guetta sangat santai, namun kesantaian tersebut membawa PSIS harus memaksa di extra time. Kali ini Sevilla melakukan serangan. Pionic serangannya kencang, lari yang kencang, dan mampu menjadi gol untuk Sevilla lewat aksi solo dan super full skillnya, sehingga mampu dikonversikan dengan baik dan mampu menggetarkan gejala dari ini Higuita ya. Kita lihat ya, aksi-aksi full skillnya dan aksi solonya sendiri yang sangat keras merobek jala. Kenapa itu fotografernya kepada pelangi semua ya. Skor 2-1 berubah kedudukan untuk Sevilla, dan PSIS harus mengakui sementara. Lampard di sana. Fabio Sombler. Namun kali ini tetap seperti sebelumnya, Mamardashvili bergerak dengan tepat, mengamankan finishing dari pemain dan Luis Suarez di Sevilla ya. Set piece kali ini Septen David mengambil, dan Fabio Silva melakukan sundulan namun dapat ditepis. Lagi-lagi ini Mamardashvili harus tampil sangat hebat ya, dan tidak mampu diputarkan lagi jala dari Mamardashvili melalui tendangan-tendangan keras ke kiper tersebut. Dan ini sepertinya serangan terakhir dari Sevilla karena menit sudah menunjukkan 119. Ada Gudel di sana. Hartman sangat tenang. Bola diambil, namun Hartman kembali mengambil. Lobotka di sana. Suarez dan peluit panjang telah berakhir. Dan kali ini PSIS harus mengakui keunggulan Sevilla dengan skor 2-1 dan membawa PSIS hanya menjadi runner up di UEFA Conference League kali ini, dan merupakan pertandingan yang cukup seru karena Sevilla selain tidak disangka kipernya bermain sangat hebat dan mungkin bermain sempurna walaupun kebobol 1, tapi Mamardashvili menunjukkan etos dan performa yang sangat-sangat sempurna dengan berbagai tembakan sundulan yang mampu ditepis dan membuat Gudel CS atau Gudel dan Sevilla mengangkat piala UEFA Conference League. Selamat untuk Sevilla. They've been brilliant throughout the tournament. Top class performance from them and their fans. Praktis ini merupakan pertandingan terakhir PSIS, dan setelah ini kita tidak akan melakukan pertandingan lagi, dan kita akan melanjutkan di season selanjutnya ya, dan kita akan berkompetisi di Europa League dengan hadiah yang didapat 162 juta ya, masuk ke kantong tim atau klub PSIS dari Premier League. Dan UECL kita mendapatkan tambahan sebesar 3 juta dolar, dan kita berada di posisi 6. Di season berikutnya kita akan berada di Europa League, dimana kita akan jelas membutuhkan beberapa pemain ya untuk mengamankan, dan ini
beberapa pertandingan dan piala yang telah dilakukan. FA Cup dimenangkan oleh Chelsea, Piala Kebo oleh Spurs, PSIS di pertandingan persahabatan, Atletico Club menjadi pemenang di Super Cup, dan Liga Champions kali ini Arsenal clean sheet mengalahkan King Madrid dengan skor 3-0, skor yang sangat meyakinkan, dan Milan sepertinya full Liga Italia. Milan antara Atalanta dan Sevilla harus